Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini pembahasan saya tidak jauh dari seputar telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan untuk Anda yang saat ini telat bayar atau gagal bayar di 98 pinjol legal, Anda harus tahu hal ini, yaitu mengenai penagihan dari debt collector pinjaman online yang sampai saat ini masih menjadi ketakutan terbesar dari nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjaman online tersebut. Dan kebetulan hari ini saya berada di area perkampungan ya, di sebuah sungai yang boleh dibilang ini sungai legendaris. Dulu masa kecil saya di sini suka berenang ya. Masa kecil saya suka berenang di sini. Waktu itu saya masih usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Dulu sungai ini deras sekali dan airnya besar, tapi sekarang ini karena musim kemarau airnya surut dan banyak dipenuhi dengan sampah-sampah dedaunan ya. Ini merupakan sungai legendaris di mana sungai ini mengandung mitos tertentu, cerita rakyat tertentu, dan di saat waktu itu ada anak kecil yang sampai masuk ke lubang yang ada di bawah sungai ini, dan tahu-tahu ditemukan udah di pojok sana tuh, di ujung sana, karena terbawa arus air yang sangat deras. Kembali ke permasalahan masalah pinjaman online ya teman-teman. Semua orang yang saat ini mempunyai utang di pinjaman online, gagal bayar, telat bayar di 98 pinjol legal, sebenarnya hal ini tidak perlu Anda merasa takut ketika Anda merasa tiba-tiba Anda ditagih dengan kata-kata yang luar biasa menakutkan, seperti yang mengirimkan chat WhatsApp, SMS atau email atau bahkan telepon. Dan kata-katanya tersebut banyak sekali melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Itu sebenarnya hanya sebuah kata-kata yang tidak perlu teman-teman takuti, karena faktanya itu tidak ada sebenarnya. Ada DC pinjol yang bilang bahwa akan mendatangi ke rumah Anda, membawa RT RW, memproses ke jalur hukum pidana, membawa DC pinjol yang bergerombol datang ke rumah menagih. Itu sebenarnya hanya sebuah kata-kata yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian saja. Jadi siapapun Anda yang telat bayar atau gagal bayar di 98 pinjol legal atau pinjol ilegal, tidak perlu takut. Sekasar apapun dan sejahat apapun penagihan dari debt collector pinjaman online, mereka itu sebenarnya hanya meminta pembayaran segera dibayarkan karena mereka takut targetnya tidak tercapai. Itu sih sebenarnya poinnya. Jadi kalian yang saat ini masih diliputi ketakutan, siapapun dan dimanapun berada, dan jenis penagihannya seperti apapun, sekasar apapun, tidak usah panik lagi. Itu semua akan berlalu begitu saja di saat kalian berusaha untuk menguatkan mental, berusaha untuk tetap berpikir positif, dan insya Allah semua akan baik-baik saja. Gagal bayar berapapun nilai nominal utangnya, mau 100 juta, mau 100 miliar, dan berapa jumlah aplikasi pinjolnya, kalian tidak usah panik, karena itu hanyalah sebuah musibah yang mungkin tidak bisa diulang lagi. Jika memang itu terjadi pada kalian, dan mungkin itu adalah akibat kecerobohan kalian, akibat ketidaktahuan, dan akhirnya terjerumus ke dalam utang riba pinjaman online. Sekali lagi buat kawan-kawan semuanya, ini hanya motivasi saja. Kalian tidak usah panik, tidak usah takut ketika diancam oleh DC pinjaman online dengan konsep apapun, dengan kata-kata seperti apapun. Itu hanya untuk menakut-nakuti saja, dan dia itu, si DC pinjol itu ingin kalian segera melakukan pembayaran. Itu poinnya ya. Tidak usah panik lagi. Mulai sekarang fokus saja dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan setiap hari, dan fokus saja mencari nafkah untuk menghidupi diri kalian sendiri dan menghidupi keluarga kalian. Oke ya, mohon maaf saya ngos-ngosan capek ini jalan-jalan melewati pesawahan yang saat ini sedang musim kemarau di kampung saya. Belum ada hujan yang turun sehingga sawah-sawah masih pada kering. Sehabis dipanen belum bisa ditanami lagi. Masih pada gersang ya. Rerumputan hijaunya juga udah mulai menguning, udah kering. Oke lah, itu teman-teman pembahasan kali ini singkat. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman semuanya untuk tetap semangat. Apapun yang terjadi ketika situasi gagal bayar di pinjol itu tidak perlu dipikirkan. Pikirkan masa depan kalian, pikirkan keluarga kalian, dan pikirkan bagaimana cara kalian mencari nafkah yang sebanyak-banyaknya untuk mensejahterakan hidup kalian. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Dan buat kalian yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun, tetap jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah dan meminta
solusi dari Allah Subhanahu wa taala, karena segala urusan dunia tempat kembalinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya teman-teman, semoga kalian tetap semangat dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.